Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak baru pun, tak apa-apa. Besok masih bisa beli lagi yang baru. Wah, baju baru nih. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Kenapa ini bahagia sekali? Wih, ini untuk persiapan lebaran nih, Ustaz. Baju baru. Oh, jadi serba baru ini ceritanya ya? Ya. Emangnya harus serba baru begitu ya? Aduh, ya memang seperti itu biasanya Ustaz kalau lebaran-lebaran. Nah, ini cocok nih Ustaz nih. Kita mau bahas tentang fenomena-fenomena unik di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Mungkin Ustaz bisa menemani saya nih. Oh di konten. iya, boleh. Oke, kita bersama lagi dengan US Ustaz Syahrul, bukan United States Amerika ya. US Ustaz Syahrul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa fenomena unik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan tentu saja kita ambil dari situs-situs resmi di internet ya. Salah satu situs yang kita pakai hari ini adalah peggy.com. Apa aja itu? Kita mulai aja konten hari ini, teman-teman. Ciao. Poin pertama nih Ustaz, kita mulai nih hal-hal unik yang ada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Poin pertama itu meningkatnya penjual ketupat. Ini entah kenapa nih Ustaz nih ya. Kalau setiap menjelang Lebaran atau Hari Idul Fitri kita sering menemui ketupat lagi. Ini sebenarnya memang sunnah atau gimana nih Ustaz nih ketupat sih? Membahas masalah ketupat ini saya jadi langsung keinget itu jodohnya opor ayam. Oh, iya betul ya. Kayak langsung lapar begitu Aduh, ceritanya. iya. Nah, kalau masalah hal yang seperti itu ya, memang sih kalau di Indonesia khususnya itu kayaknya itu makanan khasnya Indonesia. Iya. Ya walaupun mungkin ada juga di negara lain kayak di Malaysia. Kalau sampai dikatakan kalau menjelang Idul Fitri itu jual ketupat itu sampai dikatakan sunnah tidak dikatakan. Wah, enggak juga ya. Soalnya banyak sekali kelihatan setiap mau Lebaran itu atau Idul Fitri ini ada yang jual ketupat, apa yang bikin ketupat, ibu-ibu juga ketupat. Ini semacam apa ya? Sudah setingkat kurma ini Ustaz. Kalau masuk ke Ramadan itu setingkat kurma ini ketupat ini. Apakah sebelum memasuki Lebaran kita harus makan ketupat dulu Ustaz? Seperti kurma. Enggak juga kan? Oh enggak. Udah tradisi ya. Ya sudah menjadi tradisinya orang Indonesia. Jadi lidahnya itu sudah sangat sesuai sekali dengan ketupat. Apalagi itu bikinannya mama, apalagi yang pulang kampung disediakan lagi ketupat. Kayaknya boleh-boleh saja. Kalau masalah jual beli yang mungkin pernah kita bahas di waktu pertemuan kita yang lalu. Oh iya. Tentang yang boleh-boleh saja itu yang masalah apa sih ya kalau jual-jual ketupat itu tergantung dari mungkin lidahnya orang Indonesia sudah biasa seperti Ustaz ya. Tapi mungkin sekarang lidah orang Indonesia agak sedikit berbeda nih Ustaz, tidak lagi suka dengan ketupat tapi apa ya gibah lebih itu lagi haram itu hukumnya, bukan lagi sunnah. Iya. Tapi sudah jadi tradisi juga itu Ustaz ya. Kita nggak usah bahas lagi, kita di segmen lain kita bahas itu. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, bagaimana menurut Ustaz penampilan saya? Masya Allah ya, raja Salmon. Iya, keren. Serbannya jodoh sekali dengan baju. Makanya ini serba baru. Ya nggak tahu lah entahkah baru dibeli atau memang sudah lama dibeli tapi baru dipakai. Tapi ya mungkin karena disunahkan untuk mengenakan pakaian-pakaian yang baru ketika menyambut Idul Fitri. Iya. Lebih keren. Masya Allah, lebih religius sekali saya ini Ustaz. Masya Allah. Keren sekali. Sudah kayak lu sudah cocok sekali. Oke, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ini teman-teman ada belanja baju baru. Ya, ini biasa ini Ustaz. Termasuk saya nih.
baru-baru aja ini saya menyanyikan lagu baju baru untuk persiapan Lebaran Idul Fitri. Nah ini kalau belanja baju baru ini sering banget nih kita harus menjelang Idul Fitri ini orang berbondong-bondong ke mall. Biasa itu selalu disinggung sama penceramah hari-hari awal-awal pertama Ramadan. Saf makin banyak, semakin hari semakin maju safnya. Yang mungkin karena ini persiapan belanja baju baru ini, Ustaz. Apa memang harus kita ini menggunakan serba baru menyambut Idul Fitri ini, Ustaz? Mungkin ya, kalau hal-hal yang baru itu memang membuat orang itu lebih senang dan lebih bahagia mungkin ya. Ketika ada suatu hal yang baru yang mereka miliki itu mereka itu lebih senang, lebih bahagia. Termasuk mungkin diri saya sendiri pasti akan merasakan kebahagiaan ketika mempunyai sesuatu yang baru. Istri baru. Kalau misalkan cuman gara-gara kepingin membeli baju baru kemudian sampai-sampai kita terbengkalai dalam ibadah, itu kayaknya nauzubillah begitu ya. Dan pakai definisi pakaian baru juga itu tidak harus beli baru begitu ceritanya. Maksudnya itu tidak harus beli hari ini kemudian langsung pakai besok, itu langsung, tidak harus seperti itu. Bisa saja mungkin bajunya yang sudah lama disimpan di dalam lemari kemudian masih kelihatan baru, masih bagus, masih rapi ya, Bisa bagus, digunakan ya, Ustaz, masih ya? bisa Layak. digunakan, ya. Poin ketiga ini mendapatkan THR, Ustaz. Tunjangan hari raya. Ini biasa didapatkan oleh teman-teman kita mungkin yang pegawai atau karyawan perusahaan. Jadi biasa itu ada dapat gaji, terus plus juga dapat uang tunjangan hari raya. Jadi untuk ya sebagai penghormatan mereka lah yang merayakan hari raya gitu, Ustaz. Biasanya, tapi biasanya uang-uang hari raya ini, uang-uang pemberian untuk lebaran ini digunakan ya itu tadi, Ustaz, beli baju baru, beli sesuatu yang baru, ya yang bisa memperlihatkan mereka bahwa mereka sudah lebih inilah, orang ini berada lah gitu. Kalau bisa ketemu sama keluarga kan ada mau kelihatan ada nilai plusnya lah, lebih baik daripada tahun-tahun lalu. Tapi dalam hal materi, Ustaz. Nah, menurut Ustaz itu gimana ya cara kita pengelolaan THR seperti itu sudah tepat kan, Ustaz? Kalau masalah yang seperti itu ya sangat disayangkan begitu. Masih banyak juga orang yang lebih membutuhkan, kemudian kita berupaya untuk membeli sesuatu hal yang tidak terlalu mendesak untuk diri kita. Iya. Nah, sebaiknya itu kalaupun punya harta ya kelolalah sesuai dengan kebutuhan yang penting. Ya kembali lagi kayak tadi, kalau masih ada pakaian yang masih baru tanpa kita harus menghambur-hamburkan uang untuk membeli pakaian-pakaian yang baru sehingga menumpuk di lemari. Atau juga nanti itu di akhirat pernah saya dengar itu kayak ceramah-ceramahnya Ustadz itu, saya juga kurang hafal ya dari dalilnya begitu. Kelak itu pakaian-pakaian yang tidak kita kenakan itu bisa jadi itu akan menuntut kita di akhirat kelak. Mau minta pertanggungjawaban gitu, Ustaz. Iya, mungkin seperti itu ya. Iya. Bahkan itu kemarin pernah saya baca itu meme kalau nggak salah itu yang tulisan-tulisan orang itu yang disandingkan antara pemulung yang hanya sekedar mengenakan celana saja tapi tidak memakai baju, kemudian di depannya itu ada patung yang dikenakan baju. Ceritanya itu kan baju jualan kemudian dipasangkan di patungnya anak-anak. Terus di situ ada tulisan, saya heran kenapa kamu dikasih baju tapi saya tidak dikasih baju. Jadi saya bingung apakah saya ataukah kamu ini makhluk hidup begitu. Iya, sindiran keras tuh. Begitu. Tapi ini patung-patung, bukan ya, ini patung-patung wisata mungkin saya, bukan patung-patung yang biasa dikenakan saat hari Minggu. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke. Tentang kue kering. Nah, ini biasa ini kalau pas lebaran kita lagi siarah ke rumah-rumah tetangga gitu, jalin silaturahim di
suasana Idul Fitri itu biasa di beberapa toples mereka itu selalu ada kue kering. Ya dari rumah satu ke rumah yang lain itu selalu ada Ustaz. Saya pengalaman seperti itu gitu Ustaz. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri fenomena seperti itu Ustaz. Karena apa ya? Kalau menurut saya pribadi Ustaz ya. Kalau ada kue kering, kita selalu dijajakan kue kering gitu. Kita ini datang untuk menjalin silaturahim, berbicara baik-baik. Sudah dikasih kue kering dua toples lagi kan, pulang-pulang sakit gigi kita. Apalagi kalau masaknya terlalu keras gitu kan, bukan dari hasil berlian tapi coba-coba. Aduh, kita jadi kelinci percobaan jadinya ya. Marah juga ini biasa seperti itu. Ada beberapa lah seperti itu. Nah, kalau menurut Ustaz ini fenomena kue kering ini gimana? Kalau pengalaman Ustaz ada tidak? Oh, kalau masalah kue kering begitu ya, memang sering sih. Itu kayaknya sudah menjadi makanan tradisinya orang Indonesia itu. Dan mungkin itu juga patut untuk kita hargai gitu ya. Karena itu mungkin bagian dari usaha orang yang punya rumah untuk melayani tamu semulia mungkin, sebagaimana itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di zamannya Rasulullah. Itu salah satu caranya. Kalau mungkin kuenya itu kurang bersahabat dengan gigi kita, dengan selera kita begitu ya mohon dimaklumi, mungkin keadaan keuangan orang di situ ya bisa jadi segitu saja kue yang bisa mereka siapkan untuk kita. Dan kalaupun misalkan antum sakit gigi setelah makan kue itu, ya baiknya sebelum berangkat ya mungkin bisa juga sikat gigi, periksa gigi. Waduh. Supaya mungkin tidak ngilu giginya, tidak sakit. Jadi kita tidak berprasangka buruk dengan kue yang disediakan oleh orang yang punya rumah. Tapi kalau mau lebih berhati-hati nih Ustaz ya, bagi yang mau menghidangkan makanan, mau menjamu orang, menghidangkan makanan, mungkin bisa konsultasi dengan sensus penduduk dulu ya, petugas sensus penduduk. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih saya kepanasan sekali Ustaz. Dan nggak terbiasa saya ini pakai yang keadaan gurun begini, baju gurun. Mungkin panasnya beda, tapi kayaknya lebih panas di sana ya Ustaz. Lagi di akhirat. Itu kan asir dulu Ustaz. Nggak ada hasil sini. Oke. Kita lanjut poin selanjutnya ya. Teman-teman, ini menukar uang. Ya. Nah, sebenarnya ada hubungannya juga nih dengan THR yang tadi. Karena biasa itu kalau misalkan kita mau bertemu dengan keluarga, sanak famili begitu, biasa kita juga ingin membagi-bagikan rezeki kita, membagi-bagikan apa yang kita punya kepada, biasanya ini diberikan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu juga, kepada keponakan gitu. Jadi ada uang besar itu biasa dipecahkan lagi Ustaz, uang kecil-kecil. Biasa juga ada yang ini Ustaz, bikin jasa untuk penukaran uang ini Ustaz. Biasa di pinggir-pinggir jalan itu biasa ada orang yang melakukan penukaran uang ini gitu. Nanti jadi kita kasih uang 50.000, dia kasih pecahannya. Sama juga kalau di bank juga, biasa orang di bank sih, biasa juga ada begitu. Nah, kalau menurut Ustaz fenomena penukaran uang ini baik tidak Ustaz? Kalau masalah dipertanyakan itu baik atau tidak, ya tergantung dari penukaran uang, jenis penukarannya itu bagaimana itu prosesnya. Ya kalau ada istilahnya tukar kemudian ada tambahan seperti ya jadi yang sesuai dikatakan riba. Yang sesuai Islam itu gimana sih? Ya seperti tradisi yang dilakukan oleh kita orang Indonesia ya. Termasuk di tempat saya merantau ya di Kota Makassar itu sering juga saya lihat orang yang tukar uang yaitu boleh-boleh saja, misalkan uang 50.000 kemudian ditukar dengan uang 2.000 jumlah yang sama, ya itu boleh-boleh saja. Sering saya lihat itu anak-anak yang setelah pulang dari sholat Idul Fitri, mereka selalu datang di
depan rumah orang, kemudian ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri sambil bilang sudah tahu minta duit, minta duit. Enggak juga seperti itu. Lebih sopan saya. Oh, lebih sopan. Ya, Dan ya, oh saya itu tas saya. Minta duit. Ada juga orang tua bukan. Poin selanjutnya ini tentang mudik nih Ustaz. Ya. Mudik, ya. Tapi sekarang ini lagi susah nih mudik Ustaz. Kita lagi dilarang nih sama pemerintah untuk mudik lagi. Ini sudah 2 tahun berturut-turut kita nggak mudik karena situasi sekarang Ustaz. Nah, jadi kalau menurut Ustaz di situasi kayak begini kan biasa mudik itu tujuannya silaturahmi dengan keluarga Ustaz ya. Sekarang gimana nih Ustaz supaya kita bisa selalu menyambung silaturahmi juga dengan keluarga-keluarga yang jauh di sana karena kita tidak mudik lagi saat ini, atau ada pandangan apa gitu dalam Islam mungkin tentang mudik Ustaz? Lagi-lagi ya, mudik seperti itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita di saat hari raya. Kebiasaan itu memang menyambung silaturahmi, kemudian yang jauh saling berdekatan. Iya. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat indah ya kalau mudik seperti itu bagi yang punya kampung ya. Mau gimana lagi, kita dibatasi oleh aturan-aturan karena kita hidup ini ada aturannya di Indonesia. Iya, Kalau betul, kita Sis. mau sampai paling bijak radikal atau apa ya begitulah begitu. Terus jangan sampai curhat Ustaz nih. Saya tersudutkan di sini. kalau masalah cara ya, walaupun kita sekarang tidak bisa mudik ya, sekarang kan sudah teknologi zamannya, bisa betul. juga video call. Ya walaupun rasanya berbeda, Iya kan. video call ada HP begitu ya, telepon-teleponan sudah bisa saling menyapa di menggunakan handphone. Iya. Sekarang saya rasa itu lebih mudah sekarang masalah mudik yang seperti itu. Terus kalau sebenarnya ya kalau masalah mudik itu terkait masalah rindu yang menyeruak di dada, yang sudah menyeruak di dada, kemudian saling melimpahkan antara satu dengan yang lain. Nah, disitulah kita rasakan itu tumbuhnya benih-benih cinta antara sesama dengan keluarga begitu. Masya Allah. Tapi agak sedikit renggang ketika ada satu kalimat yang meluncur dari para orang tua kita, yaitu kapan nikah? Oke, kita lanjut lagi untuk poin selanjutnya. Itu pembahasan usia agama Oh. Oke, kita masuk ke poin terakhir. Ini poin tentang takbiran Ustaz. Jadi ini adalah tradisi yang cukup yang selalu dihadirkan di setiap menjelang Lebaran atau Idul Fitri. Jadi selalu ada perayaan-perayaan menarik di tiap daerah di Indonesia sebelum Covid ya. Sekarang ya agak sulit dan mungkin bisa lewat virtual, mungkin sekarang bisa lewat internet online juga bisa, tapi mungkin tidak semenarik sebelum-sebelumnya. Hanya saja dalam perayaan ini Ustaz masih ada orang salah dalam hal ini salah pengucapan Ustaz terkait lafaz takbiran itu. Sampai-sampai ya apa ya, para penceramah kita, para dai kita harus mengulang-ulang terus konten-konten video-video mereka setiap sebelum Lebaran itu terkait masalah ini, karena ini penting sekali katanya sih. Ya gimana ya, setiap ucapan dalam bahasa Arab itu kan doa itu Ustaz. Setahu saya ya begitu Ustaz. Nah, kalau menurut Ustaz itu gimana sih kita mengucapkan takbiran benar dalam lafalnya, situasinya juga harus seperti apa juga kita supaya bisa menyentuh lah gitu takbiran ini. Apa sih takbiran Ustaz? Kalau ya takbiran ya itu mungkin khususnya takbir yang Allahu Akbar ya gitu ya, terlepas dari takbiran yang keliling-keliling itu, terlepas dari pembahasan itu ya. Takbiran itu sebenarnya sunnah ya, dianjurkan pas Idul Fitri. Ya kalau salah mau diluruskan ya, saya juga kurang tahu sunnah apa. Yang jelas itu sangat dianjurkan dan itu kebiasaan. Kalau masalah memang sih ya sering kita dapatkan, terkadang juga kita juga kadang keliru di saat mengucapkan lafaz takbiran.
Yang biasa itu keliru di kalimat ilham sama Nah. ilham. Nah, biasa orang di ilham biasanya ilham. Ilham. Tapi- Beda arti ini Ustaz ya? Iya, beda. Oke. Seharusnya itu ilham. Hilhamd. Jadi hai Hilhamd. La ilaha illallah. Kepada jemaah yang masih di luar, silakan merapat ke dalam masjid. Masih ada beberapa staff yang belum berisi. Saya jadi kepingin pulang kampung. Waduh, Masya Allah. Saya jadi kepingin makan kue kering. Jadi terus terbayang dari tadi Waduh. ke tempat sama opor ayam. Waduh, nggak bisa masihan di rumah. Oke. Jadi itu ya Ustaz ya terkait dengan takbiran. Terkadang ada orang yang memang bisa mendapatkan yang betul-betul merasakan kenikmatan ketika mereka dalam keadaan sendirian. Tapi kadang ada juga yang tiba-tiba menangis ketika takbiran itu berjamaah sama-sama banyak sekali gitu ya. Ya itu mungkin orang itu bisa mendapatkan nikmatnya takbiran itu ketika bersama-sama dengan orang lain. Berarti di situ ada dua tipe orang. Iya. Berarti di situ ada dua tipe orang yang bisa mendapatkan nikmatnya ketika dalam keadaan sendirian, takbir dalam keadaan sendirian, kemudian nikmatnya ketika ukhuwahnya itu takbirannya di dalam berjamaah itu mungkin disitulah mereka bisa mendapatkan kenikmatan. Jadi dengan cara yang berbeda. Jadi bisa jadi orang yang menangis itu betul-betul merasakan antara kebahagiaan atau kesedihan. Kenapa bisa kesedihan dan kebahagiaan? Ya mungkin dia sedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian bisa jadi juga dia bahagia karena dia sudah diberikan oleh Allah izin dia melewati bulan Ramadan itu. Dan dia merasakan kemenangan sehari-hari. Jadi ada dua tipe orang nih Ustaz ya dalam keadaan. Memang ketika berzikir itu ada yang mungkin baru terasa saat sendiri, tapi ada juga yang terasanya saat berjamaah. Seperti itu yang luar biasa sekali. Yang penting jangan sambil tiktokan. Karena Anda tidak mungkin menangis di saat seperti itu, ya. Anda malah merendahkan nista agama. Tadi 7 poin terkait dengan hal-hal unik yang terjadi menjelang Idul Fitri atau Lebaran melalui website Peggy. Ya, terima kasih website Peggy ya. Kalau bisa sponsornya masuk ke sini dong. Oke, makasih banyak nih Ustaz yang sudah menemani ya. Masya Allah. Semoga Lebaran nih Ustaz bisa semangat ya. Semoga dosa-dosa kita terampuni selama bulan suci Ramadan. Kita keluar dari bulan suci bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, kembali fitrah. Ya. Suci. Masya Seperti Allah. bayi yang baru dilahirkan. Dan jangan lupa juga berdoa semoga ada panggilan-panggilan untuk masuk ke rumahnya makan opor ayam sama ketupat. Ini ada sebuah sindiran sebenarnya, tapi ya kita tunggu aja, kita lihat aja nanti ya. Oke Ustaz, sebelum menutup nih Ustaz mungkin bisalah lantunkan kepada kita Ustaz satu bait saja takbirannya. Masa nyanyi Ustaz? Kalau mau sama-sama ya boleh. Oh boleh sama-sama Ustaz. Ya. Tafadhol Ustaz. Wih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi